Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab hadas. Hadas sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama, pengertian dari hadas. Hadas adalah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang wajib berwudu atau mandi janabah jika hendak melaksanakan sholat. Orang yang berhadas walaupun bersih dikatakan tidak suci, sehingga harus berwudu maupun mandi janabah terlebih dahulu ketika hendak mengerjakan sholat. 2. Macam-macam hadas. Menurut fuqaha, para ahli hukum Islam, hadas itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu. Jika berhalangan dapat diganti dengan tayammum. B. Hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan mandi. Jika berhalangan atau sakit dapat diganti dengan tayammum. 2. Wudu. Wudu. Pengertian dan dalil wudu. Wudu adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil yang disertai dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. 2. Rukun wudu. Yang pertama ialah seseorang hendaknya niat wudu. B. Membasuh muka. C. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. D. Mengusap kepala. E. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang F. Tertib. Selanjutnya ada syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu yang pertama beragama Islam, yang B mumayyiz. Mumayyiz artinya di sini berakal sehat, yaitu orang yang dapat membedakan hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk. Yang C tidak sedang berhadas besar. Yang D menggunakan air suci dan mensucikan. Yang E tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit. Terus yang keempat, sunnah-sunnah dalam berwudu. Yang pertama, A. Siwak, yaitu menggosok gigi sebelum berwudu. B. Membaca basmalah sebelum wudu. C. Membasuh 2 telapak tangan. D. Berkumur-kumur. Yang E. Memasukkan air ke lubang hidung dan menyemprotkannya. Yang F. Mengusap seluruh kepala. Yang G. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. I. Melaksanakan masing-masing sebanyak 3 kali. J. Menghadap kiblat. K. Menyilang-nyilangi air jari-jari dan kaki. Yang I. Membaca doa setelah berwudu. Mandi janabah dan tayammum. Mandi janabah atau mandi besar. Pengertiannya dan dalil mandi janabah adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat untuk menghilangkan hadas besar sesuai dengan syarat dan rukunnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. 2. Sebab-sebab seseorang berhadas besar. A. Melakukan hubungan suami istri. B. Keluar air mani baik disengaja maupun tidak sengaja. Yang C. Selesai menjalani masa haid dan nifas bagi seorang wanita. Yang D. Orang Islam yang meninggal dunia kecuali mati syahid. Yang E. Seseorang kafir yang baru masuk Islam. 3. Syarat-syarat mandi janabah. A. Orang yang berhadas besar dan hendak melaksanakan sholat. Yang B. Tidak berhalangan untuk mandi. Yang keempat, rukun mandi janabah. Yang pertama yaitu ada niat mandi janabah. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga, tertib, artinya dilaksanakan secara berurutan. Terus selanjutnya D. Tayammum. Pengertian tayammum. Tayammum adalah salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil atau hadas besar dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih. Tayammum sebagai pengganti wudhu dan mandi janabah adalah sebagai rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan musafir
atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah tersebut. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Yang B, syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yang pertama, A, sudah masuk waktu sholat, harus memasuki waktu sholat terlebih dahulu. Yang B, kesulitan mendapatkan air atau berhalangan memakai air karena sakit. Yang C, dengan tanah atau debu, sebagai ulama membolehkan dengan batu atau pasir. Yang D, tanah atau debu tersebut harus suci dari najis. C, rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama ada niat bertayamum. Yang B, mengusap muka dengan tanah atau debu. Yang C, mengusap tangan sampai siku-siku. Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga mudah dipahami serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.